Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karunisa Aktin Wahyudi dari kelompok B1 Radiologi. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai sains dan kebangkitan Islam. Nah, di sini ada pengertian kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Nah, di sini ada pertumbuhan Muslim di Indonesia. Di antara pertumbuhan segmen kehidupan Muslim di Indonesia, ada satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains. Literasi sains di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia atau 88% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Maka rendahnya literasi sains di Indonesia menjangkit sebagian besar masyarakat Muslim. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama atau ulum al-din dan ilmu keduniaan atau ulum al-dunia. Mempelajari agama bersifat fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Sementara menurut ilmu keduniaan hukumnya fardu kifayah atau kewajiban yang hanya dilakukan sebagai muslim saja. Di sini ada teknik pendidikan yang digunakan. Pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren. Bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir, sains merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Oleh karenanya, mereka hanya memilih satu dominan pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama atau ulum al-din. Sementara itu, ilmu keduniaan, salah satunya ialah ilmu kedokteran, hanya menjadi dominan segelintir orang, terutama anak priai. Modernisasi di dunia Islam. Seiring kolonialisme Eropa yang semakin berkembang di dunia timur, modernisasi ini akhirnya juga tersebar luas ke dunia Islam semenjak akhir abad ke-19. Nah, di sini ada tokoh Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897. Jamaluddin Al-Afghani. Ia seorang intelektual muslim dan politikus yang kritis. Ia berasal dari Afghanistan, tetapi memiliki pengalaman tinggi di berbagai belahan dunia Islam, seperti Iran, Mesir, Turki, India, bahkan Hindia Belanda. Ia melihat dunia Islam sudah lama tertutup dari perubahan dan kemajuan, sehingga menyebabkan stagnasi agama. Mereka juga menempel satu sama lain. Ia menyerukan agar umat Islam dari berbagai dunia untuk membuka diri terhadap modernisasi yang berkembang di Eropa, serta menyerukan persatuan umat Islam melawan kolonialisme melalui pan-Islam. Nah, di sini ada Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Muhammad Abduh. Ia seorang intelektual muslim dan rektor Universitas Al-Azhar, Kairo. Ia berasal dari Mesir dan pernah diasingkan oleh pemerintah kolonial Inggris akibat keterlibatannya dalam pemberontakan melawan kolonialisme dan pengasingan di Paris bersama Al-Afghani. Ia mendirikan jurnal Al-Urwah dan Al-Wustaq.
Ia menekankan bahwa modernisasi keniscayaan sejarah umat Islam tak perlu mengelak dari keniscayaan ini. Hal yang perlu dilakukan hanyalah merevitalisasi ajaran Islam yang memberikan hak akal, sehingga umat Islam bisa menggunakannya untuk beristijab menghadapi dunia modern. Terinspirasi dari Ibn Taymiyah, seorang ulama pada abad ke-13, ia menulis sebuah karya yang sangat masyhur, Risalah Al-Tauhid. Risalah ini menegaskan bahwa ajaran Islam menekankan hak nalar manusia, sesuatu yang kompatibel dengan modernisasi. Selanjutnya ada Rashid Ridla, 1865 sampai 1935. Rashid Ridla, ia seorang intelektual muslim dari Suriah. Pada mulanya ia merupakan pengikut Sufisme, tetapi kemudian mengkritiknya bersama Muhammad Abduh. Ia mendirikan jurnal Al-Manar. Ridla menganalisis bahwa keterbelakangan umat Islam dalam dunia modern disebabkan kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta, minat yang berlebihan terhadap dunia sufi, dan kemendagari pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan akal dan ilmu, serta mengoptimalkan potensinya melalui istijab dalam menghadapi realitas modern. Nah, di sini ada modernisasi di Hindia Belanda. Indonesia pada abad ke-20 ketika modernisasi dan industrialisasi mulai menyebar ke seluruh dunia, masih merupakan wilayah kolonial Belanda yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Kehidupan di abad ke-20. Sebagian besar tetap bertahan di pedesaan dengan basis pertaniannya, dan sebagian mulai terserap ke dalam industri menjadi buruh. Kehidupan di abad ke-20. Sebagian mulai terserap ke dalam industri menjadi birokrasi sebagai pegawai kolonial di perusahaan asing, dan sebagian telah tumbuh menjadi entrepreneurs atau wirausaha yang sukses, terutama melalui perdagangan. Di sini ada modernisasi dan perempuan di Hindia Belanda. Nah, gerakan perempuan, pertumbuhan organisasi-organisasi perempuan mendorong mereka menjadi gerakan perempuan dengan tuntutan yang jelas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak hal. Mereka mengkritik praktik-praktik patriarkis yang memarginalkan perempuan, buta huruf, ketidakberdayaan perempuan, poligami, perjodohan, woman tracking, kematian ibu dan anak. Nah, di sini ada gerakan-gerakan perempuan. Yang pertama, mempengaruhi kebijakan. Yang kedua, Kongres Perempuan. Ketiga, kesadaran lintas batas. Keempat, Islam perempuan dan modernisasi. Umat Islam telah mengalami lompatan modernisasi. Sebaliknya, semakin modern masyarakat Muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai sains dan teknologi
untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat tersenggut oleh sejarah. Sains dan teknologi merupakan instrumen paling penting dalam sejarah modern, dan hal ini menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak maju. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.